Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang cara pembuatan Google Form yang biasa kita gunakan sebagai sarana pembuatan kuis atau latihan soal kepada anak-anak. Yang pertama, caranya jangan lupa siapkan akun Gmail yang biasanya terdapat di HP Android Bapak Ibu masing-masing. Setelah kita menyiapkan akun Gmail, pastikan akun itu masih aktif. Lalu kita klik pada Google Chrome. Klik dua kali pada Google Chrome, nanti akan muncul seperti ini. Kita masukkan, kita klik di kolom alamat, kita masukkan gmail.com. Kita klik enter. Nah, akan muncul kotakan seperti ini. Setelah itu masukkan alamat akun Gmail yang sudah kita siapkan tadi. Sebagai contoh akan saya masukkan alamat email saya asmara.widada47@gmail.com. Kita klik enter, lalu masukkan kata sandi yang sudah Anda siapkan tadi. Kita klik enter lagi, maka secara otomatis kita akan masuk ke Gmail atau Google Mail. Nah, di sini ada banyak email yang mungkin sudah kita terima. Tapi kita tidak akan menggunakan Gmail ini, akan tapi kita akan langsung menuju ke Google Drive. Kita klik sebelah pojok kanan, ada 3 lingkaran ya. Ini 3 kali 3, ada 9 lingkaran di sini. Lalu kalau kita arahkan ada muncul tulisan aplikasi Google, kita klik, lalu kita pilih Drive. Nah, kita klik, kita pilih Drive. Nah, langsung tertuju kepada akun Google Drive kita. Nah, Google Drive itu adalah tempat penyimpanan online yang diberikan oleh Google kepada akun Gmail kita sebagai penyimpanan secara online. Nah, nanti jika kita menyimpan berbagai macam file di sini akan bisa kita download selama ada jaringan internet. Lebih mudah daripada kita harus memakai flash disk. Di sini sudah lumayan penuh ya, ini akun Google Drive saya baru terpakai 3 GB. Caranya, yang pertama kita harus mengelompok-kelompokkan tugas yang akan kita buat. Di sini, cara pertama kita harus bikin folder dulu agar file-file nanti yang akan kita buat atau kuis-kuis yang kita buat tidak tercampur satu sama lain. Kita klik tombol plus, misalnya baru ini, kita klik folder. Kita namai folder yang nantinya akan sebagai wadah kuis-kuis yang akan kita buat. Misal di sini sebagai contoh, saya akan memberikan nama kumpulan soal kelas 7. Nah, di sini saya namai itu, kita klik buat. Maka secara otomatis akan sudah muncul folder yang kita buat tadi. Kita klik 2 kali untuk mengetahui isinya. Dan di sini pastikan masih kosong atau folder yang kita buat itu masih baru atau fresh. Setelah itu, untuk membuat Google Form-nya, kita klik kanan di area dekat lingkaran ini, klik kanan. Lalu kita pilih lainnya. Setelah itu Google Formulir. Nah, ini yang akan kita buat sebagai sarana memberikan kuis kepada anak-anak. Kita klik Google Formulir. Nah, pastikan muncul tampilan seperti ini. Jangan kita ubah-ubah terlebih dahulu, kita cermati dulu. Pastikan di sini muncul tampilan seperti ini, ada formulir tanpa judul. Nah, kita ketikkan materi yang akan kita buat nanti. Sebagai contoh, di sini ya. Jika ini nanti diubah, di sini akan otomatis juga berubah. Kita ketikkan soal latihan PTS atau kita ketikkan penilaian tengah semester bahasa Jawa kelas 7.
Nah, kita klik di judul sebelah ini, nanti akan langsung keluar seperti ini. Nah, deskripsi formulirnya, misal pada di sini untuk pilihan ganda, silahkan pilih satu jawaban yang paling tepat. Nah, di sini kita akan mencoba soal pilihan ganda. Nah, sebelum kita melangkah untuk mengetikkan soal, kita setting dulu karena di sini kita tentunya membutuhkan nilai yang akan masuk ke dalam akun Google Drive kita, sehingga kita nanti tidak perlu repot-repot untuk mengoreksi dan soal tersebut langsung terkoreksi otomatis, langsung nilai tersebut masuk ke dalam Google Drive kita. Caranya, kita ketik di setelan di sebelah atas ini, kita klik, lalu pastikan muncul ada 4 kotak. Di sini di atas tertulis kumpulkan alamat email. Ini tidak perlu dicentang dikarenakan nanti ketika anak-anak mengerjakan, mereka akan membutuhkan email untuk masuk. Jadi biarlah mereka tidak perlu memakai email. Karena pada dasarnya anak-anak kita belum mengerti apakah itu email, apakah itu fungsinya. Ada juga HP mereka yang emailnya sudah expired atau tidak aktif. Yang kedua ada batasi ke satu tanggapan. Menurut saya kalau untuk latihan saja tidak perlu dibatasi dikarenakan ketika dibatasi mereka juga perlu untuk masuk ke dalam email mereka masing-masing. Jadi tidak saya centang. Setelah itu responden dapat edit setelah mengirimkan. Tidak perlu dikasih menu edit karena nanti eh, akan kebingungan setiap siswa karena akan mengedit jawaban yang sudah mereka kirimkan. Ketika mereka mendapatkan nilai yang tidak bagus atau tidak sesuai dengan kriteria ketuntasan minimal, maka akan disuruh remedi saja untuk mengerjakan soal tersebut ulang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Setelah itu lihat diagram ringkasan dan respon teks, tidak usah dicentang agar anak-anak tersebut mandiri, tidak ada diagram ringkasan dan respon pada teksnya masing-masing. Setelah itu kita menuju ke kolom nomor 2 yaitu presentasi. Nah, alangkah lebih baiknya tampilkan status progres, tidak perlu dicentang. Acak urutan pernyataan ini jika Bapak Ibu ingin urutan pertanyaannya nanti diaktifkan, berarti masing-masing tidak perlu diberikan nomor. Ya, kalau dicentang tidak perlu diberikan nomor. Jadi soalnya nanti acak, maka tidak perlu diberikan nomor pada depan pertanyaan. Setelah itu, tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Untuk tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain ini bisa untuk diklik untuk diaktifkan. Nah, pesan konfirmasinya nanti setelah anak-anak selesai mengerjakan bisa kita berikan motivasi. Sebagai contoh di sini akan saya tulis terima kasih tetap semangat belajar. Tes berhasil, nilai sudah tersimpan di database mata pelajaran bahasa Jawa. Setelah itu kita klik kolom yang ketiga, yaitu kuis. Nah, untuk memasukkan nilai yang otomatis keluar nanti di dalam Google Drive kita, nanti kita klik jadikan ini sebagai kuis. Maka tiap-tiap nomor akan kita dapati poin-poin yang nantinya keluar otomatis sebagai nilai. Klik jadikan ini sebagai kuis. Rilis nilai segera setelah setiap pengiriman. Jadi nanti langsung nilai terilis secara otomatis. Responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab. Ini tidak perlu dikarenakan nanti seluruh pertanyaan harus dijawab oleh responden. Jadi tidak ada pertanyaan yang tidak terisi ataupun kosong. Terus responden dapat melihat jawaban benar. Ini tidak perlu dikarenakan nanti untuk remedial test jika itu nanti diaktifkan maka siswa sudah mengetahui jawaban yang benar. Nilai poin di sini boleh ditampilkan agar anak ketika mendapatkan nilai yang di bawah KKM akan
menghubungi guru untuk meminta ujian ulang atau remedial test. Setelah itu klik simpan. Ajak lagi, pastikan tadi tidak tercentang. Klik simpan. Nah, setelah itu kita melangkah ke soal nomor 1. Di sini masih ada pertanyaan tanpa judul. Tadi pada pengaturan sudah kita klik acak urutan pertanyaan, maka pertanyaannya tidak perlu diberikan nomor ya. Sekarang kita mencoba membuka. Kita tentunya punya database soal. Coba kita membuat soal. Kita copy paste saja dari soal yang sudah kita punyai. Misal saya punya soal penilaian tengah semester. Nah, kita buka kelas 7. Kita buka soal PTS kelas 7. Yang tahun kemarin. Nah, bisa kita jadikan untuk latihan. Yang pertama, ini coba. Ada soal nomor 1. Ini bisa kita blok sampai kolom terakhir. Kita klik copy, klik kanan copy. Setelah itu, kita masuk ke dalam Chrome tadi yang sudah kita buka. Tinggal kita pastikan di situ. Jangan lupa nomornya dihapus, dikarenakan soal nanti akan kita acak. Jadi setiap anak soalnya tidak sama. Kita pilih pilihan ganda, tadi sudah betul. Setelah itu kita opsi jawabannya. Kita kopikan lagi, ada 4 opsi jawaban, kita copy dulu. Setelah itu kita masukkan ke dalam opsi 1 ini, kita paste. Nah, sudah tercantum jawabannya ada A ini, B, C, dan D. Kita klik wajib diisi karena setiap soal harus terisi oleh anak-anak. Setelah itu kunci jawaban. Kita lihat kunci jawabannya apa tadi? Oh, ternyata B. Maka di sini kita klik jawabannya B di sini nanti. Akan tapi kita isikan dulu poinnya. Sebagai contoh saya akan mencoba memberikan 10 soal. Jadi kita ketikkan satu soal 10 poin. Jadi nanti ketika jawabannya betul semua, nanti akan otomatis masuk ke dalam Google Drive nilai 100 poin. Coba kita ketikkan jawabannya B, 10 poin masing-masing soal, kita klikkan selesai. Nah, sudah jadi satu soal. Kita lanjut ke soal yang kedua. Sebagai contoh, sama, soal nomor 2 seperti ini. Masih tidak ada teks, kita kopikan. Kita masuk ke dalam pertanyaan, kita pastikan, jangan lupa nomor 2-nya dihapus. Setelah itu masuk ke opsi jawaban, kita kopikan lagi opsi jawabannya. Kita masukkan, kita ketik paste saja sudah langsung otomatis masuk ke dalam tiap-tiap opsi. Kita klik kunci jawaban, masing-masing 10 poin. Untuk kunci jawabannya, tadi D. Kita klikkan D untuk kunci jawaban. Jangan lupa klik wajib diisi. Kita tambahkan lagi satu soal. Untuk soal yang nomor 3 ternyata kita mendapat soal cerita. Jika tadi diacak, otomatis soal cerita nanti juga akan teracak. Maka jika ada soal cerita, lebih baik untuk soalnya tidak perlu diacak ya. Tapi ini kita hanya untuk mencoba memasukkan beberapa jenis soal saja. Coba ini kita klik copy. Kita masukkan ke pertanyaan. Nah, soal akan otomatis masuk di dalam sini. Lalu kita masukkan soalnya. Nomor 3. Nah, ini jika soalnya satu persatu. Jadi, satu soal harus untuk 3 atau satu teks untuk 3 soal. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Karena tadi kita pilih acak.
Kita masukkan opsi jawabannya. Nah, sudah. Kita klik kunci jawaban. Pada jawaban tadi, C. Kita ketikkan poinnya 10 poin. Ya, kita klik wajib diisi. Kita masukkan soal nomor 4. Atau nanti kita coba 5 soal saja, masing-masing soal nilainya ada 20. Jadi nanti ketika menjawab betul semua akan ada poin 100. Nanti Bapak dan Ibu bisa mencoba berapapun soalnya, yang penting nanti diberikan poin. Nah, jangan lupa angkanya dihapus. Setelah itu masukkan jawabannya. Kita masukkan opsi. Nah, udah 4 jawaban. Jawabannya D. Dengan kita buat 20 poin saja ya. Jadi masing-masing nilai 20 poin. Nanti saya buat contohnya 5 soal saja agar tidak terlalu lama. Kita kopikan soal nomor 5. Kita hapus nomornya karena nanti akan teracak otomatis. Kita masukkan juga opsi jawaban. Setelah kita masukkan, kita cek, ternyata jawabannya A, masing-masing 20 poin. Ya, kita klik selesai. Dua nomor di bawah ini nilainya sudah 20 poin. Akan tapi tadi 3 nomor di atas masih 10 poin. Maka caranya untuk agar sama, kita cek ya. Jawaban yang ini 20 poin sudah selesai. Yang ini masih 10 poin. Kita ubah kunci jawaban, sudah benar C, kita ubah 20 poin. Sebelah atas juga kita ubah kunci jawabannya menjadi 20 poin. Nomor 1 juga kita ubah 20 poin. Nah, jika seperti ini kita lihat sudah betul semua ya. Tidak ada kunci jawaban yang salah. Semua sudah sesuai dengan apa yang kita maksud. Setelah itu total poin ada 100. Di sini untuk memperindah tambahan daripada angket kita klik di pengaturan. Ya, tadi sudah benar. Kita pastikan ini sudah benar. Setelah itu kita masuk ke tema, sesuaikan tema. Pilih gambar, kita klik pilih gambar. Nah, kita unggah gambar yang akan kita masukkan ke dalam angket kita nanti. Misal di sini kita akan memasukkan gambar pendukung. Tadi ada bahasa Jawa, kita klik kantor dan sekolah. Kita masukkan gambar. Misal kita tuliskan gambar alat tulis. Kita klik 2 kali, nanti akan muncul gambar di atasnya. Nah, seperti ini. Ketika ini sudah ada gambar, maka kita bisa menyeting tema. Temanya bisa kita buat seperti ini, ada warna coklat dan warna lainnya, tinggal kita sesuaikan. Ini warna temanya seperti ini, warna belakang bisa kita ubah juga, bisa lebih gelap. Jadi ada lebih indah.
Untuk font kita bisa ubah juga untuk lucu ataupun kita bisa klik formal menyesuaikan eh, kesenangan daripada anak-anak untuk menambah semangat atau motivasi belajar. Nah, setelah itu, setelah kita membuat seperti ini, tentunya mudah bukan? Untuk itu, silakan untuk dicoba di masing-masing komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.